kan 17 tahun nih udah bertani. Iya. Dengan hasil yang paling tinggi itu berapa, Pak? Kalau dirupiahkan ini? Itu saya pernah 60 juta juga pernah. 60 juta Iya. pernah, Pak. Untuk bertani itu enaknya itu kalau tanamannya bagus, lihatnya itu senang gitu loh. Oke. Nggak harus harga mahal itu enggak, yang penting bagus dulu. Yang penting bagus dulu. Iya, hasilnya maksimal gitu loh. Oke. Soal harga itu biasanya itu nomor 2 gitu loh. Yang penting maksimal dibagusin dulu. Sejelek-jeleknya harga, tapi kalau tanamannya bagus juga nggak bakalan rugi kalau bertani. Biasanya gitu. Oh gitu ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Bali, petani dari Malang, dari Tawangargo Karangploso. Ya. Saya umurnya 34. Untuk bertaninya udah berapa lama? Oh, untuk bertaninya sekitar saya umur 17 tahun sudah. Oh, berarti ikut udah bertani ya, 17 keluarga tahun ya, dari turunan. Ini saya sedang menanam tomat, Oke. jenis tomat sayur. Tomat sayur. Iya. Berapa hektar ini? Ini cuma sekitar 1.500 meter. 1.500 meter. Iya. Ini yang awal-awal kemarin itu cuma 18 kilo, cuma yang pinggir jalan aja. Untuk yang sini-sini masih belum. Oh, masih belum. Ini tadi udah panen nih, yang pertama ini Panen, bro. sekitar dapatnya sekitar 80 kiloan. Barusan Ini yang baru yang bawah, tapi yang atas belum gitu loh. Jadi kalau kira-kira Total itu biasanya itu lihat dari bibitnya. Kalau bibitnya sekitar 2000, minimal satu batang itu 2 kilo. 2 kilo berarti 4 tonan lah. 4 ton sampai habis biasanya sampai gitu. habis itu, Iya. ya, Pak? Itu biasanya gitu, Pak. Kalau Iya. yang musim tanam kemarin itu juga sama 4 ton. Ya, lihat musimnya saya lihat benihnya juga. Oke. Ini saya kisar ini per batangnya sekitar 2 kilo aja, nggak lebih gitu loh, 2 kilo. Biasanya kalau benihnya yang bagus itu sekitar 3 kilo. Saya tomat itu baru nanam sekali ini kalau tomat. Baru 6 sekali Iya. ini. Kira-kira ini nanti kalau jenengan harapannya jenengan dapat berapa ini, Pak, kira-kira? Ini sekitar kalau sampai habis, kalau harganya naik terus sekitar ya 20 lebih lah ini. 20 lebih. Iya. Dan itu sudah balik modal. Oh, jelas balik modal ini. Oh, itu sudah Iya. balik modalnya. Soalnya kecil ini. Oh, kecil malah, Ya, Pak, ini kalau menurut saya ini cuma kecil Mas, buat hiburan tani segini. Malah ini buat hiburannya Iya, petani hiburan. segini doang, seladang ini Iya, doang ya. sela-sela di rumah ini. Ini buat hiburan aja, buat ngisi Buat waktu luang hiburan. gitu. Hiburannya petani malah nanam nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba ini tanaman hal baru, baru, Pak. benih baru gitu. Untuk bertani itu enaknya itu kalau tanamannya bagus, lihatnya itu senang gitu loh. Oke. Nggak harus harga mahal itu enggak, yang penting bagus dulu. Yang penting bagus dulu. Ya, hasilnya maksimal gitu loh. Oke. Soal harga itu biasanya itu nomor 2 gitu loh. Yang penting maksimal dibagusin dulu. Biasanya kalau harga nggak bagus, tanamannya bagus, biasanya itu seenggaknya itu balik modal gitu. Oh, balik modal, Nah, balik modal. Biasanya kalau tanamnya udah jelek, harganya murah, jelas nggak balik modal gitu loh. Oke. Sejelek-jeleknya harga, tapi kalau tanamannya bagus juga nggak bakalan rugi kalau bertani. Biasanya gitu. Oh gitu ya, Pak. Itu kan senengnya gitu, Pak, senengnya Iya, petani. Tapi iya. kalau misal dukanya petani itu apa, Nah, Pak? Kalau dukanya selama- petani itu dari musim biasanya Mas. Musimnya hujan, nggak menentu gitu loh. Terus kemaraunya terlalu panjang, itu juga Iya, gitu. pengaruh juga. Kendalanya dari kayak faktor daun, kayak daunnya itu kadang itu kalau bertani itu gampang rusak aja juga itu Mas. Biasanya dampaknya gitu. Layu fusarium. Dukanya sebenarnya banyak Mas. Kalau bertani itu kadang gejala-gejalanya dari kayak salah benih juga. Gitu. Kalau boleh tahu kan jenengan tadi bilang layu fusarium. Iya. Kalau dari layu fusarium itu ciri-cirinya gimana, Pak? Dan kalau nyerang itu gimana? Kalau layu fusarium dari gejala awal itu dari bawah Mas biasanya itu. Kalau malam itu nggak terlalu kelihatan. Kalau biasanya kalau siang itu daunnya itu layu gitu loh. Layu gitu, Pak. Terus lama-kelamaan mati biasanya Lama-kelamaan gitu. mati. Iya. Itu ngerugin banget ya, Pak? Ya rugi banget Mas. Itu paling rugi di petani itu gitu. Soalnya gejalanya itu setelah 60 hari. Setelah Ya, 60 hari, Mas. 60 setelah hari. sudah dirawat. Iya, setengah. Lama-lama Iya. gitu. Kalau gitu biasanya cara menanganinya itu gimana, Pak? Biasanya ya trichoderma gitu. Pakai trichoderma. Iya, gitu. trichoderma. Kalau jenengan biasanya pakai apa, Pak? Biasanya dipakai trichoderma saya. Trichoderma. Pakai apa? Kalsium. Kalsium. Kalsiumnya kalsium itu kebangunan itu Mas.
Oh, kayak gitu. Iya. Buat itu ya, Pak? Iya. Itu bisa ya, Pak? Bisa mas, lebih bagus itu kan kapur yang udah dibakar itu. Beda sama dolomit, biasanya bagusan kalsium untuk bangunan. Berarti sama-sama juga untuk ini pH tanah juga berarti? Iya, sama-sama untuk naikin pH tanah juga sama. Kalau yang trichoderma itu pakai yang apa? Trikoba. Pakai yang Trikoba, iya, trikoba. Oh gitu. Kalau dari hasilnya gimana Pak? Kelihatannya? Kalau hasilnya ya gini mas, nggak ada yang layu gini. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang layu. Kalau nggak pakai trikoderma, biasanya masih tomat itu layu Visario mas. Oh gitu ya Pak? Mm-mm. Ada perbedaan gitu Mbak jenengan? Ini sementara ini nggak ada yang layu mas. Nggak ada yang lain. Iya. Jenengan makainya gimana Pak? Kalau yang Biasanya itu saya tabur sama pupuk kandang. Saya aduk sama pupuk kandang biasanya trikoderma. Terus? Untuk 1 kilo biasanya 1 karung trikodermanya. bisa untuk berapa itu Pak? Berapa? Tergantung pemakaiannya, biasanya ya bisa 5.000 batang bisa. Tergantung pemakaiannya. Biasanya kan untuk mediasi aja gitu. Untuk mediasi juga gitu Pak. Media tanamnya maksudnya. Nggih. Berarti memang kalau jenengan teknik dasar penggunaannya itu pas waktu Wajib mas, trikoba itu wajib. Wajib sebenarnya. gitu ya, Wajib. pas awal gitu. Iya pas awal. Dari awal itu tanam. wajib banget itu kalau trikoba itu. Tameng ya, tamen. Pencegah layu fusarium. Mencegah lagi. Iya. Oke, kalau misal ini kan jenengan udah ngerasain nih Pak, udah pakai trikoba, Iya. udah baru ini kan ya Pak. Iya. Dan kedepannya jenengan bakal pakai lagi. Iya nggak? jelas mas. Jelas. Untuk gube, sawi, lombok, tomat itu wajib itu. Wajib pakai Wajib, trikoba. ya. Oke. Soalnya mencegah akar ganda. Kalau orang-orang kan biasanya kalau petani, yang penting nanti diobati aja dulu lah, gitu, Pak. Tanpa mencegah. Menurut saya mencegah dulu mas. Mencegah dulu Ya, berarti, gitu, Pak. Lebih susah mengobati mas daripada mencegah. Oh, iya. Karena pakai apapun kalau mengobati itu mesti ada, biasanya ada lukanya itu nggak bisa sembuh kalau di pertanian gitu. Mesti ada kayak bercak-bercaknya gitu. nggak Iya, bisa ada sembuh. sisa-sisanya Ya, gitu, gitu. Malah jadi kualitasnya jadi buruk. Buruk ya betul. Iya, iya. Kalau dari dasar tuh paling wajib itu jenis trikoba mas. Itu Trikoba. wajib itu. Wajib. Kalau petani harus wajib pakai trikoba untuk dasar penanaman. Untuk cabai, tomat, untuk kol, sawi-sawian itu wajib banget mencegah akar ganda dan layu fusarium. Trikoba penyakit layu minggat, panen berlipat.